teman-teman, adalah satu teman yang bersin di depan orang Mesir, langsung lah anak-anak muda Mesir itu yakin dia corona katanya nih. Kayak kalau sampai sekarang nih, kalau kita kaji Al-Quran tuh pasti kita nemuin sesuatu yang wah gitu ya. Wow, kok ada sesuatu yang baru, pasti kita akan kaget. Contoh satu hal. Di surat Al-Mu'minun tuh ada disebutkan bagaimana proses pembuahan bayi dari zigot, terus dan menempel ke rahim, dari dia berbentuk daging sampai dia menjadi dilapisi kulit sampai jadi manusia, dan itu disebutkan 15 abad yang lalu. Jadi istilahnya Al-Quran itu ilmiah lah gitu. Orang-orang sekarang kan pasti sesuatu itu harus yang ilmiah. Kalau nggak ilmiah nggak dipercaya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan suci ini kita hadir dengan konten spesial Ramadan. Sebagai salah satu perguruan tinggi tertua di dunia, Universitas Al-Azhar Kairo di Mesir merupakan salah satu pusat studi keislaman dunia. Maka nggak heran, banyak mahasiswa dari seluruh penjuru dunia bertujuan untuk studi di sini. Tidak terkecuali mahasiswa dari Indonesia. Cukup banyak tokoh yang berasal dari sana. Kita bisa sebut seperti Prof. Quraisy Shihab, Presiden Gus Dur, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Hanan Attaqi, dan lain sebagainya. Kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol bareng teman kita Azi, mahasiswa pasca sarjana tafsir Al-Quran di Universitas Al-Azhar Kairo. Dari beliau kita bisa dapat gimana sih rasanya kuliah di sana, dan yang pasti cara termudah untuk kita para pemuda mentadaburi Al-Quran. Seperti biasa, luangkan waktumu dan selamat menyaksikan Bincang dan Cerita. Udah ya? Oke, udah. Halo Zi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan nih terakhir kali ketemu, kayaknya udah lama banget sih. Itulah, waktu SD itu berapa tahun yang lalu ya SD itu? 16 tahun yang lalu kayaknya. Udah lama banget. Alhamdulillah nih dapat kesempatan ngobrol-ngobrol lagi sama Azi. Malah lewat. Alhamdulillah. Sehat sih. Alhamdulillah sehat. Ini Ufi, Regi sehat semua. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Di rumah aja. Ya, kalau di Mesir udah berapa lama sih lockdown-nya? Di Mesir ini lockdown-nya itu udah sekitar 2 bulanan. Jadi dari 2 bulan itu bandara udah ditutup, diberlakuin jam malam. Ya gitulah. Tapi sebagian sih memang. Kayak contoh nih tempatku sekarang tinggal nih, ini kan daerah Darosah namanya, itu daerah Darosah. Itu posisinya pas di belakang Masjid Al-Azhar. Nah, di daerah sini itu kalau kita turun ke bawah orang tuh bersosial kayak biasa aja. Ada beberapa yang pakai masker tapi sisanya ya bersosial biasa aja, kayak nggak ada apa-apa. Tapi kayak restoran kayak gitu masih buka sih? Jadi kalau restoran itu cuma bisa take away, cuma boleh take away sama delivery. Kalau terus juga mereka harus tutup kalau sudah mulai maghrib itu udah mulai harus tutup sampai subuh. Jadi ada jam malam gitu. Ya. Kalau misalkan mereka buka bakal diperingatin sama petugas gitulah. Okay. Bandara pun itu udah lockdown 2 bulanan, internasional lockdown. Jadi aku aja mau balik ke Indonesia nggak bisa, Vi. Kan istri lagi hamil. Oh iya. Di mana? Pengen balik ke Indonesia lah sama puasa, tapi nggak bisa. Wow, selamat sih. Calon bapak. Calon bapak. Mudah-mudahan menyusul yang lain. Amin. Kebetulan episode Bincang dan Cerita kali ini nih kita kedatangan teman lama banget. Temen gue sih, temen SD. Dia sekarang lagi kuliah di Al-Azhar di Kairo ya, Zi, di Mesir. Iya, di Kairo. Sekarang lagi ngambil jurusan apa Zi di sana? Sekarang jurusannya jurusan tafsir. Fakultasnya namanya Fakultas Dirasat Ulia. Nah, Dirasat Ulia itu semacam pasca sarjananya Azhar untuk jurusan agama. Ya kurang lebih gitulah. Kalau S1-nya tafsir juga linear, jurusannya fakultasnya Usuluddin gitu.
Usuluddin itu kalau di Indonesia apa ya? Teologi ya, kurang lebih Teologi, ya. istilahnya. Teologi. Cuman ya gitu, kalau kita mau masuk S2 di sini harus linear gitu. Jadi kalau S1-nya tafsir teologi ya S2-nya mesti itu juga gitu. Nah, ini buat yang disclaimer juga nih, buat yang nggak tahu, ini Regi, pamannya Azi nih idola gue juga nih, Zi. Gi. Guys. Idola gue juga, Pi. Siapa ini? Tuan Guru Bajang Pak ini ya, Pak Zainul Majdi. Iya. Sehat, Zi. Iya betul. Nah itulah kan mengidolakan beliau juga sih. Beliau tuh kalau nyampein tuh kan kayak luas. Kalau ngomongin tentang ayat tuh kayak enak banget gitu. Nah, Azi ini di sana berarti udah berapa tahun sih? Dengar-dengar katanya pendidikannya rada lama ya kalau di Al-Azhar itu. Iya. Di sini kurang lebih udah 8 tahunan. Udah 8 tahunan, itu pertama kan kita kalau kesini itu mesti kayak Darul Lugah istilahnya. Kelas persiapan bahasa setahun. Habis kelas persiapan bahasa setahun, kita kuliah 4 tahun, S1. Oh, Nah, terus syarat naiknya ke tingkat selanjutnya, jadi dia itu ada 4 tahun kan. Nah, 4 tahun itu dianggap 4 tingkat. Jadi, syarat naiknya itu, kita lulus di semua mata kuliah, dan kita boleh nggak lulus artinya nilainya nggak memenuhi standar di 2 mata kuliah maksimal. Kalau 3 mata kuliah maksimal, kita mesti ngulang lagi di tahun selanjutnya. Artinya nunggu 1 tahun hanya untuk ngulangin 3 mata kuliah. Nggak ada kayak semester pendek gitu. Nggak ada. Jadi kita nunggu 1 tahun hanya untuk ngulangin 3 mata kuliah itu. Nah, kalau kita nggak lulusnya itu 2 mata kuliah doang, kita tetap naik, tapi nanti istilahnya ada ujian takhaluf. Jadi kita akan, misalkan kita di tingkat 1 nih, naik ke tingkat 2. Nah, kita di tahun depan itu bakal ujian mata kuliah tingkat 2, ditambah 2 mata kuliah yang ketinggalan itu gitu. Itu makanya senior-senior di sini tuh waktu pertama kali datang itu bilang, kalau di sini kuliah itu bayar nggak pakai duit katanya, pakai umur. Soalnya kuliahnya murah banget, serius. Nih, Tetap bayar. Nih ya, contoh nih. berapa nih? S1 itu per tahun untuk administrasi kuliah itu cuma habis sekitar Rp200.000. Itu harga tanpa beasiswa. Kalau ada beasiswa ya gratis. Jadi beasiswanya di sini itu bukannya kita nggak bayar kuliah. Beasiswanya di sini itu kita dikasih duit. Oh, karena bayar kuliahnya kan murah banget. Gitu. Jadi beasiswa itu modelnya dikasih duit. Gitu. Karena Azi udah 8 tahun ya di sana. Dulu tuh gimana sih ceritanya gitu? Apa sih yang mendorong Azi mau milih kuliah di Mesir, di Al-Azhar gitu? Terus itu kan ngambil tafsir Al-Quran ya dulu waktu S1-nya. Itu subjeknya itu apakah ada nggak di Indonesia juga program studi yang membuka subjek yang sama? Terus kalau misalnya ada, kenapa Azi milihnya ke sana gitu dulu? Oh, oke. Jadi dulu itu kenapa milih Al-Azhar? Aku tuh SMP, SMA itu udah mulai sekolah agama. Nah, udah mulai sekolah agama, terus ngeliat setelah itu, kok kayaknya kalau ngebaca, kan di jurusan Madrasah Aliyah itu setara dengan SMA kan? Ya, SMA. Itu penjurusannya jurusan keagamaan. Kan ada jurusan IPS, IPA, dan lain sebagainya. Aku ngambil jurusan agama, di situ ada ilmu tafsir. Nah, aku kayak tertarik aja gitu dengan pembahasan-pembahasan yang ada di ilmu tafsir itu. Jadi kayak, kalau kita ngebahas Quran itu kayak ada kaget-kagetnya gitu. Kaget, wah, oh gitu ya. Jadi kayak kita bakal kaget terus gitu dengan itu. Akhirnya karena menarik, ya udah nyari-nyari mana konsultasi sama keluarga. Akhirnya pendapat keluarga, salah satunya paman juga, itu ngarahin ke sana gitu. Ngarahin untuk udah sekolah coba di Al-Azhar, kan kebetulan paman juga lulusan sana gitu, lulusan Al-Azhar tafsir, latar belakangnya seperti itu. Ya udah coba ke sana aja. Akhirnya ya udah kita ikut tes. Waktu itu yang dari Lombok tuh masih jarang banget. Waktu itu dari sekolah kami berempat. Ingat banget itu berempat, kami ke Jakarta.
Ya Allah, itu berempat kayak anak hilang pokoknya ke Jakarta berempat. Terus kita waktu itu tesnya di UIN Syarif Hidayatullah kalau nggak salah, di daerah Ciputat mana itu ya? Ciputat ya betul, daerah Ciputat. Nah, kita tes di situ. Waktu itu sih kebetulan kita bisa gampang tes atau bisa lulus karena waktu itu kan Mesir lagi bergejolak tuh, penurunan Husni Mubarak. Pernah dengar nggak? Iya. Yang waktu Husni Mubarak lagi ribut-ribut, Kudeta diturunin, ya enggak, itu belum kudeta, ya? masih diturunin. Jadi Husni Mubarak ini kan dia presiden yang diktator gitulah, terus diturunin sama rakyatnya. Nah, di situ kan lagi bergejolak lah Mesir, sehingga orang-orang Indonesia atau mahasiswa yang mau kuliah di sana itu kayak apa ya, mungkin takut kali ya. Yang daftar itu pun cuman berapa ratus orang doang. Jadi saingannya dikit saat itu gitu. Dari berapa sih? Alhamdulillah. Alhamdulillah jadinya kan. Gampang lulus. Akhirnya udah ikut tes dan lain sebagainya. Ikutin prosedur. Itu kalau nggak salah yang ikut sekitar 400-an orang. Yang diterima 150 saat itu. Ya udah setelah tes akhirnya kita lengkapin semua administrasi, berangkat. Nah, Zik, ngomong-ngomong soal tadi kan sebenarnya udah cerita tentang masuk ke Al-Azharnya sendiri sampai alhamdulillah lulusnya. Nah, kalau misalnya sebelum masuk ke Al-Azhar ini, jika mereka yang pendidikannya umum, Zik. Kalau Aziz kan sebelumnya pendidikan agama aja di sekolah madrasah ya, Zik. Nah, mungkin nggak sih teman-teman yang emang sekolah SMA biasa, tapi dia mau mengambil seperti Aziz misalnya tafsir kayak gitu, mungkin nggak mereka untuk tes maupun masuk ke Kairo? Jadi gini, kalau untuk jalur masuk ke Universitas Al-Azhar itu, jadi Kementerian Agama itu udah punya MOU sama Al-Azhar sama universitas di sini. Jadi jalur masuk yang resmi dari Indonesia itu cuma melalui Kementerian Agama. Tes pun dilakukan oleh Kementerian Agama. Dan ijazah kita kalau kita lulusan Madrasah Aliyah, jadi yang setara SMA itu udah disetarakan. Otomatis sudah disetarakan dengan ijazah SMA-nya Mesir itu. Nah, jadi ketika kita lulusan Madrasah Aliyah, mau daftar ke Mesir, bisa langsung. Dengan syarat yang penting ijazahnya nggak nganggur lebih dari 2 tahun. Nah, kalau SMA, ini yang jadi masalah. Dia belum, kalau istilahnya muadalah, ijazahnya itu belum muadalah, atau belum disetarakan. Belum disetarakan dengan ijazah yang ada di sini. Tempat masalahnya, kalau misalkan mereka datang asal-asalan langsung ke sini, tidak melalui jalur resmi Kementerian Agama, itu banyak di sini tuh yang dapat masalah. Kayak contohnya ya, pengurusan administrasi mereka itu tersendat. Karena Azhar hanya menerima dari satu pintu Kementerian Agama. Jadi visa mereka nggak bisa keluar, terus proses perkuliahan mereka nggak bisa keluar. Ujung-ujungnya mereka ke sini bukan masuk Al-Azhar, tapi masuk Ma'had. Ma'had itu kayak semacam SMP-nya Al-Azhar gitulah. Kalau SMP-nya Al-Azhar itu kita datang, bawa ijazah yang ada, bisa kita langsung masuk. Tapi kalau universitasnya kita harus disetarakan dulu ijazahnya gitu, baru bisa masuk. Ya. Makanya banyak tuh teman-teman yang kasihan nih. Kan ya memang karena mereka lulusannya SMA, nggak punya terus tapi punya tekad yang kuat pengen kuliah di sini. Akhirnya pakai cara itu gitulah. Sampai sini pun mereka akhirnya ya ngulang dari SMP lagi. Ngulang dari SMP, lulus SMA, baru masuk kuliah gitu. 6 tahun di sana berarti ya? Maksudnya ngulang dari SMP berarti ngulang dari 6 tahun kan? Iya, ngulang 6 tahun lagi. Buat sebelum masuk kuliah aja 6 tahun. Jadi mereka selesai S1 10 tahun. Tapi itu yang menjalani kayak gitu seumuran kita. Kenapa? Yang udah dewasa kayak gitu ada yang mau jalani kayak gitu. Ada yang mau jalan. Bahkan nih Vi ya. Nah, aku pernah waktu kuliah S1, sebelahku itu kayak
semacam kayak orang keturunan Rusia gitu, kan kelihatan tuh dari mukanya. Iya. Itu udah tua, Vi. Rambutnya semuanya putih. Barengan duduk di kampus waktu S1. Kirain kenapa belum nikah juga, belum ini juga. Pokoknya dia ngabisin waktunya buat belajar gitulah. Kayaknya udah nikmat gitu lah mungkin belajar ya. Aku tanya-tanya kan, Vi, orang itu. Aku tanya-tanya, lupa tapi namanya siapa. Dia bilang ya dia waktu datang dari daerahnya, dari sekitaran Rusia gitulah, itu dia masuk SMP dulu, gitu. SMP yang di sini, Ma'had dulu. Wow, gokil sih. Maksudnya itu benar-benar dedikasi terhadap ilmu pengetahuan sih. Iya, karena gini, Vi, banyak orang-orang itu kalau belajar agama, mereka itu malah gini, kita belajar, yang penting dapat ilmu, ijazah belakangan. Oke. Nah, jadi dengan mereka kesini Ma'had, pertama mereka ngulang pelajaran SMP SMA. Mereka dapat visa resmi, nggak ilegal. Yang kedua, mereka bisa ikut ngaji di pengajian-pengajian terpisah yang ada di sini. Ya kayak di Azhar itu ada 2 macam istilahnya. Yang pertama itu Al-Azhar yang di kampusnya, itu dari pagi sampai siang. Yeah. Nah, dari siang sampai malam itu ada di masjidnya, kayak kajian-kajian gitu, syekh-syekh gitu. Jadi kita datang dengerin kajian mereka. Nah, itu yang nggak wajibnya lah. Yang wajibnya itu yang di kampus. Gitu. Nah, mereka bisa ikut dengar kajian-kajian itu. Semacam itulah. Nah, kalau kehidupannya sendiri, ya begitulah. Sehari-hari kayak kehidupan di kotanya ya sih. Kalau di Al-Azhar tuh di kota Kaironya ya. Kalau di Azhar itu di kota Kairo, Tabrok, yang klasiknya. Kairo apa ya istilahnya ya? Kairo kuno, kuno, ya old Kairo gitulah. Oke. Nah itu orang-orangnya kayak konservatif gitu atau santai gitu juga sih kayak ini? Jadi gini, orang Mesir itu terkenal dengan istilah Khafifuddam. Khafifuddam itu darahnya ringan. Oke. Jadi mereka itu senang banget bercanda. Candain aja, mereka pasti ketawa. Mereka senang banget bercanda dan bahkan mereka senang candain kita. Walaupun nggak kenal. Walaupun nggak kenal. Kayak contoh. Pernah waktu itu, memang belum booming sih, corona itu belum booming. Virus corona ini belum booming. Nah, waktu itu kan pergilah futsalan sama teman-teman. Nah, pas pulang dari futsalan sama teman-teman, adalah satu teman yang bersin. Nah, bersin di depan orang Mesir, langsunglah anak-anak muda Mesir itu neriakin dia, corona, katanya ini. corona, diteriakin corona dong. Temen ini balik candain dia. Tal, ais corona, sini, kamu mau corona, sini, katanya temen itu. Candain dia, dia ketawa. Jadi dia itu nggak gampang take it personal gitu lah, nggak gampang kesinggung gitu lah orang Mesir. Dia enak buat diajak santai ngobrol atau canda-canda. Orang Mesir tuh kayak gitu. Makanya istilahnya dia itu Khafifuddam, darahnya itu ringan, gampang ketawa. Santai lah ya. Bahkan iya santai. Bahkan ada di sini salah seorang dosen atau syekh gitulah, bukan dosen di Azhar beliau, tapi ngajar gitu, ngajar di ngajar kajian-kajian di sekitaran Azhar. Namanya Syekh Hisham Kamil. Beliau itu jadi idola orang-orang Asia, terutama Indonesia, karena sering canda. Kan orang Indonesia kan seneng ini kajian yang lucu-lucu kan. Iya. Itu ciri khas orang Indonesia tuh. Beliau itu kayak gitu tipenya. Jadi ngasih kajian tapi ada lucu-lucunya. Makanya, pasti rame majelisnya. Ini Jadi kalau kan ya tadi soalnya aja kelulusannya. Nah, ini mungkin agak melenceng sedikit sih ke topiknya dari akademik. Nah, kalau ini kan kita tahu ya sih ya tentang Islamofobia kayak gitu. Oke. Nah jadi ya sekarang
nggak sedikit bahkan maksudnya dari muslim yang bahkan takut mempelajari Islam ya maksudnya. Ya. Ya jadi banyak fenomena. Nah sebenarnya gimana sih yang kita sebagai muslim yang harus menanggapi Islamofobia ini? Ya maksudnya kalau kita lihat bahkan kalau banyak video-video dari luar bahkan kayak kemarin seperti banyaknya terorisme di bom itu yang menjadikan orang di luar juga mendiskreditkan Islam sendiri. Mungkin ya baik lagi fakta bahwa adanya Islamofobia. Gimana sih yang harus dilakukan kita sebagai muslim kayak gitu. Iya. Jadi ada seorang ulama itu yang bilang gini, al-Islam mahjubun bil muslimin katanya. Jadi Islam itu sebenarnya yang nutup keindahan Islam itu orang muslim sendiri. Oke. Artinya kan gini, orang itu kalau ngelihat tentang suatu ajaran, suatu keyakinan, pasti yang dilihat adalah pengikutnya. Gimana sih kelakuan pengikutnya gitu? Kalau pengakuan pengikutnya kayak A, dia pasti berpikir, oh agama itu sepertinya mengajarkan sesuatu yang A, walaupun sejatinya agama itu tidak mengajarkan yang A itu. Ya. Tapi pandangan orang, wah ini agama ini pasti ngajarin tentang A. Nah, itu adalah kalau menurut apa yang aku sering baca, Islamofobia itu karena kesalahan mereka memahami ayat-ayat. Okay. Maksudnya dampak dari orang-orang yang kesalahan memahami ayat sehingga bisa menimbulkan Islamofobia. Makanya ada ulama yang bilang tuh nisful ilmi akhtaru minal jahil katanya. Kita punya ilmu agama yang setengah-setengah, artinya kita nggak punya kita bicara tentang agama nih, tapi kita cuma punya ilmu yang setengah-setengah, itu lebih bahaya daripada kita bodoh tentang agama. Oke. Contoh nih. Jadi orang-orang yang kayak ekstrim kelakuannya nih di luar sana, ya mungkin terorisme dan lain sebagainya, yang ISIS, ya kan, yang kita tahu di mereka itu kesalahan dalam memahami ayat-ayat di dalam Al-Quran itu. Jadi ada ayat-ayat Al-Quran itu yang kita tidak bisa pahami secara tekstual saja. Kita harus tahu kontekstualnya, kita harus tahu kenapa ayat itu turun, bagaimana pendapat ulama, gimana pemahaman sahabat. Jadi benar-benar kompleks baru kita tahu gitu makna dari ayat itu gitu. Nggak asal arti. Jadi arti itu bukan makna. Yang mesti digarisbawahi, arti dari ayat Al-Quran itu bukan makna yang ingin dituju. Padahal kalau kita lihat ya Islam itu, apalagi hubungannya dengan orang yang berbeda agama, Islam itu benar-benar ngajarin kita buat toleransi, terus juga bersikap rahmah, bersikap kasih sayang. Itu kan sampai-sampai ada ayatnya lah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa perbedaan yang ada di muka bumi ini itu tujuannya satu, li ta'arofu. Apa itu li ta'arofu? Untuk belajar, untuk saling mengenal. Ja'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arofu. Saya menciptakan kalian syu'uban wa qabaila, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berqabail, berqabilah-qabilah atau berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Tujuannya itu satu, li ta'arofu, untuk saling kenal, untuk saling belajar. Padahal yang bikin kita beda itu Allah gitu, tapi mereka pengen kita nggak beda gitu. Gimana? Banyak orang itu sekarang ketika membaca tentang nas Al-Quran itu dianggap hukum. Nas itu beda dengan hukum. Nas itu kayak sumbernya mentahnya. Kalau misalkan di tambang itu ya kayak batuannya itu loh, belum diekstrak, belum diproses, belum mengalami proses, belum diolah dan lain sebagainya sampai dia menjadi sebuah hukum. Nah, orang itu ketika ngeliat Quran, wah ini hukumnya nih. Padahal itu perlu diproses dulu, A, B, C, D, ngelihat keadaan sekitar. Ya. Apa katanya itu dalam ayat Al-Quran tentang sholat Jumat. Nah, orang-orang itu menganggap bahwa wah, kita kan kewajiban kita sholat Jumat, tapi kenapa kita dilarang oleh pemerintah untuk sholat Jumat? Nah, di sini mereka itu tidak memahami bahwa ada yang disebut dengan maqasidus syariah. Apa itu maqasidus syariah? Itu tujuan penerapan syariat.
Jadi syariat kita nih secara umum, hukum-hukum dalam Islam, itu secara umum tuh tujuannya tuh 5, cuma 5. Jadi nggak mungkin hukum itu dia itu menentang yang 5 ini. Pertama, hifzun nafs, menjaga jiwa raga. Jadi bagaimana caranya itu menjadi medium untuk ngejaga supaya keberlangsungan hidup manusia tetap berjalan. Makanya kayak ISIS yang ngebunuh itu bertentangan dengan maqasidus syariah. Tujuan syariat itu ada. Ngebunuh orang, ngebunuh manusia. Ya kan? Ya. Yang kedua, itu hifzul akal. Ngelindungi akal manusia. Karena kalau Imam Ghazali, ya, rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwa akal itu yang membedakan antara manusia dengan hewan, katanya. Jadi kalau akal itu udah hilang, ya udah. Nah, makanya di dalam Islam, syariat Islam itu diharamkan khamar, menghilangkan akal, narkotika dan sebagainya, haram. Terus ada yang ketiga itu namanya hifzul art, menjaga kehormatan. Makanya dalam Islam itu dilarang berzina, dilarang beraib dan lain sebagainya, hifzul art. Terus hifzul mal, menjaga harta. Makanya dilarang mencuri, ya yang kayak gitu itulah hifzul mal. Dan yang terakhir itu apa ya tadi itu yang terakhir itu hifzuddin, menjaga agama, keberlangsungan agama. Artinya menjaga kebebasan orang untuk memeluk agamanya gitu. Ya udah, itu yang 5 itu tujuan penerapan syariat. Jadi kalau misalkan ada orang ngomong tentang syariat tapi kontradiksi dengan yang 5 itu, kontra dengan yang 5 itu gitu, itu salah. Kayak contoh sekarang nih, COVID-19. Kan fas'al ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Artinya kita mesti tanya ke orang yang ahli kalau kita nggak tahu. Betul. Yang ahli dalam hal ini kan dokter kan? Ya. Nah, dokter bilang bahwa cara mencegah COVID-19 ini adalah dengan social distancing, jaga jarak. Ya sudah, kita ikutin mereka. Kalau misalkan kita maksain diri untuk sholat berjamaah di masjid, ya yang mana itu membuat kumpulan jamaah yang banyak gitu ya, kan itu corona bakal bilang, wah ini mangsa saya ini. Yeah. Wah ini mangsa saya ini banyak banget ini. Yeah. Nah, itu bertentangan atau kontradiksi dengan hifzun nafs, menjaga keberlangsungan hidup manusia. Gitu. Ya, apa ya, intinya semua penerapan syariat itu bakal kembali ke 5 hal itu. Nggak bakal terlepas itu. Makanya Islamofobia yang terjadi saat ini itu, kalau menurut yang saya tangkap gitu dan penjelasan dari para syekh atau guru-guru saya, itu lebih kepada kesalahan pemahaman dalam syariat Islam. Gitu. Kesalahpahaman dalam syariat Islam. Jadi memahami syariat Islam itu tidak secara totalitas, tidak dari makosidnya atau tujuan utamanya gitu. Hanya ngelihat dari potongan-potongan ayat, potongan hadis, lalu menghukumi A, B, C, D. Gitu. Jadi kalau evaluasi itu kan pertama mungkin yaitu baik lagi ulah oknum ya, Zia, maksudnya yang baik dari salah satu oknumnya kan ISIS gitu, maksudnya makanya muncul juga Islamofobia. Yang kedua juga kalau misalnya bisa simpulin tadi penting banget ya sih, maksudnya kita benar-benar nanya ke ahlinya, kebayang kita sebenarnya semuanya kan juga pasti punya Al-Quran dan terjemahannya masing-masing di rumah gitu ya. Kita mempelajari masing-masing juga mempelajari sendiri Al-Quran. Nah, itu yang ditakutin kita yang menafsirkan sendiri ya, dia maksudnya. Tadi kata Aji kan arti tidak sama dengan makna. Yang paling penting tadi, arti tidak sama dengan makna. Berarti sangat penting sekali adanya seorang yang ahli atau misalnya guru buat ngajarin kita tentang itu. Itu yang mungkin yang ditakutin masing-masing dari kita yang mengartikan hanya terjemahannya aja gitu ya sih. Iya, yang terjemahannya itu kita anggap itu. Iya, terus kita anggap itu, wah ini nih, ini maksud ayatnya itu ini gitu. Kita maksudin sendiri gitu. Padahal artinya saya pun gitu yang belajar di jurusan tafsir itu nggak berani nafsirin sendiri. Saya pasti merujuk kepada penjelasan para syekh-syekh terdahulu. Misalkan ada namanya tafsir Ibnu Katsir yang tafsir Al-Quran yang dikarang oleh
syekh atau ulama bernama Ibnu Katsir. Ada kok terjemahannya di Indonesia, kalau mau bisa dicari. Apalagi suka Paham gitu. kalau kita lagi ngaji kan kadang-kadang langsung ngelihat terjemahannya gitu sih secara random gitu kan. Ngajinya aja random. Terus waktu jalan dari satu surat ke surat yang lain itu kan antar ayatnya juga kayak beda banget konteksnya gitu ya. Jadi kayak makin bingung gitu ini. Nah, iya. Konteksnya nggak tahu. Makanya kalau bisa nih, kalau misalkan beli Quran itu beli yang ini kayak apa sih namanya? Dia itu kasih kayak marker per bab gitu, per pembahasan contoh-contoh. Kelihatan nggak? Iya kelihatan. Ya. Jadi ini kan warnanya beda sama ini. Iya. Ya. Pembahasan Itu yang maksudnya ini apa nih? beda sama yang ini. Pembahasan yang ini beda sama ini. Kan kadang-kadang kalau kita baca artinya Quran nih, itu kadang-kadang kok kayaknya lompat-lompat gitu. Iya. Kisahnya. Iya. Nah, biar kita tahu Quran itu lagi ngomongin apa, bisa kok dicari Quran yang kayak gini, yang per tema. Jadi Quran itu lagi ngomongin apa, nanti pas lagi ayat selanjutnya itu kan dia beda temanya, nanti beda warnanya, nanti dijelasin di bawah temanya itu apa. Gitu. Itu buat kita lebih punya gambaran juga. Jadi kita bisa selain di Quran, kita bisa set gitulah di internet tentang kisah itu, gimana sih kisahnya, dan sebagainya sih. Saran aja kalau misalkan mau ini per tema gitu, biar enak. Nah, juga saran buat teman-teman yang memang mulai mau pelajari ya, Via. Teman-teman kan juga mungkin banyak yang masih awam ya tentang gimana sih mempelajari Al-Quran. Iya. Nah, Zi, mau nanya nih, kan dari hasil bacaan, salah satu tujuan Allah menurunkan Al-Quran itu kan buat sebagai bukti bahwa emang benar Rasulullah utusan Allah. Atau bisa dibilang juga Al-Quran itu sebagai mukjizatnya. Nah, kalau dibandingkan dengan mukjizat nabi-nabi terdahulu kan, kayak misalnya Nabi Musa yang tongkatnya bisa membelah lautan, terus Nabi Ibrahim yang tahan dibakar. Apa sih yang membuat Al-Quran tuh begitu spesial? Sehingga dia jadi mukjizat dari nabi terakhir kita gitu, sallallahu alaihi wasallam. Oh ya, pertama biasanya setiap mukjizat itu sesuai dengan kultur masyarakat yang ada di sekitar para nabi tersebut gitu. Contoh misalkan Nabi Musa alaihissalam itu culture yang ada di sana itu adalah sihir. Jadi Allah Subhanahu wa taala kasih mukjizat kepada Nabi Musa itu berupa tongkat yang bisa berubah jadi ular yang besar, bisa berubah jadi ular yang cepat, bisa artinya tongkat itu kan siapa sih yang nggak kaget tongkat tiba-tiba jadi ular gede. Itu kata kalau dalam Al-Qur'an tuh dikisahin tuh di surat Asy-Syu'ara itu sampai duel penyihir nih, duel antara para penyihir Firaun dengan Nabi Musa alaihissalam. Itu semua ular-ular dari penyihirnya Firaun itu dimakan sama ular yang berubah dari tongkat Nabi Musa alaihissalam. Artinya kalah lah sihir-sihir mereka. Nah, terus juga kalau kita lihat culture di zaman Nabi Muhammad SAW, itu culture-nya itu lagi booming atau lagi populer itu ini syair Arab. Ya. Makanya kalau kita baca Al-Quran itu kan kayak syair gitu, akhir-akhirnya kan kayak sama gitu. Misalkan, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Akhirnya itu nas. Ya kan? Ya. Kayak bersajak gitu dia, kayak bersajak. Nah, memang Al-Quran itu dia mengikuti culture yang saat itu, yaitu culture syair. Nah, sehingga Al-Quran itu turun berbentuk keindahan bahasa. Nah, mujizatnya itu, Al-Quran itu ada di bahasanya. Dan dia, apa yang membuat ya Al-Quran ini mujizatnya beda dengan yang lain, dia tidak lekang oleh waktu dan tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia mukjizat sekaligus firman Allah. Nah, kalau yang terdahulu firmannya beda, mukjizatnya beda. Betul. Iya kan? Nah, tapi kalau Quran mukjizat sekaligus firman. Jadi satu. Makanya kalau sampai sekarang nih, kalau kita kaji Al-Quran tuh pasti kita nemuin sesuatu yang wah gitu ya. Wow, kok ada sesuatu yang baru, pasti kita akan kaget. Contoh satu hal. Di surat Al-Mu'minun tuh ada
disebutkan bagaimana proses pembuahan bayi, proses pembuahan bayi dari zigot, terus dan menempel ke rahim, dari dia berbentuk daging sampai dia menjadi dilapisi kulit sampai jadi manusia, dan itu disebutkan sekitar 15 tahun yang lalu, 15 abad yang lalu, abad Hijriah ya, 15 abad yang lalu disebutkan oleh Al-Quran gitu. Dan ilmu kedokteran kan belum sampai saat itu. Iya. Mungkin kan sekitar sahabat 2 abad yang lalu tentang janin itu kan ditemukan. Ya. Nah, jadi tempat mukjizatnya itu adalah pada ilmu pengetahuannya kalau Quran itu. Benar. Pada ilmu pengetahuan, pada model bahasa yang dia gunakan. Itulah tempat mukjizat. Makanya dia tetap nggak termakan oleh waktu, karena memang setiap manusia itu akan berkembang ilmu pengetahuannya gitu loh. Jadi dia nggak bakal termakan oleh waktu karena ilmu pengetahuan manusia terus berkembang. Al-Quran senada dan senapas dengan ilmu pengetahuan. Jadi istilahnya Al-Quran itu ilmiah lah gitu. Orang-orang sekarang kan pasti sesuatu itu harus yang ilmiah. Kalau nggak ilmiah nggak dipercaya. Gitu. Sedangkan Itu yang buat fakta-fakta saintifik kayak gitu yang baru terungkap di era modern ini udah dibahas secara gamblang ya. Contohnya yang surat Al-Mu'minun tadi 15 abad yang lalu. Iya. 15 abad yang lalu udah secara gamblang disebutkan. Jadi ya banyak mungkin orang-orang di luar sana gitu yang mengatakan bahwa hanya karena Nabi Muhammad SAW gitu. Tapi kan faktanya gimana? Keilmuan saat itu nggak sampai untuk menjelaskan itu. Iya. Tapi kok bisa? Gitu. Ya itu hanya fakta-fakta ilmiah seperti itu kan yang bisa membuat orang era sekarang itu takjub. Betul. Iya kan? Nah mungkin kalau sekarang kita nggak terlalu takjub lah ngelihat tongkat berubah jadi ular, mungkin nggak terlalu takjub kita. Artinya nonton Indosiar juga ada. Berubah jadi naga juga ada. Ya, udah biasa. Udah biasa. Tapi orang kan nggak terlalu takjub, maksudnya bakal diremehin. Emang ada orang di era ilmu pengetahuan seperti sekarang nih, era ilmiah seperti sekarang, dia ketika melihat coba jangankan itu deh, para dokter kalau dia ngelihat kayak pengobatan alternatif yang aneh-aneh, itu pasti mereka kayak apaan sih, nggak sesuai ilmiah, saya nggak percaya. Pasti mereka nggak percaya. Itu nggak ilmiah. Jadi kalau kita ngelihat ada tongkat berubah jadi ular, atau misalnya ada orang tahan api apa, ya mungkin kita kaget tapi nggak membuat kita kayak oke, dia hebat, dia bisa tahan dari panas, tapi udah itu aja. Limbat aja bisa makan beling. Iya juga ya. Iya juga, Gi, ternyata gitu. Jagoan. Oke. Mujizatnya di ilmiahnya itu. Kalau di mukjizat ini kayak terjaga gitu sih gimana? Ya, fenomena yang orang benar-benar berbondong-bondong menghafal gitu loh. Nah, jadi gini. Quran itu, ini menariknya Quran ya. Jadi Allah itu udah menjanjikan buat siapa aja yang mau ngejaga Quran, maka Allah akan jaga dia. Kalau dalam ayat itu kan disebutkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nah, kami yang menurunkan Al-Quran itu dan kami yang akan menjaganya gitu. Artinya apa? Ketika ada orang yang menghafalkan Al-Quran atau mengamalkan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga orang tersebut. Inna nahnu nazzalna dzikra, kami yang menurunkan Al-Quran tersebut, wa inna lahu lahafizun, dan kami yang akan menjaganya. Nah, kalau Quran itu ada dalam diri kita nggak sekedar hafal ya. Kalau misalkan kesulitan untuk menghafal, tapi kita mungkin mengamalkan value yang ada dalam Al-Quran, nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran lah. Nggak sampai menghafal, mungkin menghafalkan sulit bagi sebagian orang. Mengamalkan value yang ada dalam Al-Quran aja. Nah,
Allah akan menjaga kita. Innallaha lahafizun. Allah yang akan menjaga Al-Quran itu kalau misalkan ada dalam diri kita. Makanya ada ulama yang mengatakan kullu mayatabit bil Quran asbaha aziman. Semua yang terhubung atau tersambung dengan Al-Quran pasti jadi mulia. Mulia atau dimuliakan, dihormati. Al-Quran itu turun di bulan Ramadan. Bulan Ramadan jadi bulan yang mulia. Benar nggak? Betul. Al-Quran itu turun melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu jadi ketuanya para malaikat. Jadi pemimpin para malaikat, dimuliakan di antara para malaikat. Al-Quran itu turun di malam Lailatul Qadar. Nah, sekarang ini kan lagi 10 malam terakhir nih, saat kita nyari malam Lailatul Qadar. Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar jadi khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Terus Al-Quran itu turun ke Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menjadi Sayyidul Anbiya, ketuanya para nabi lah gitu istilahnya. Nabi pamungkas. Nah, makanya kalau misalkan Quran ini ada pada diri kita gitulah, terhubung dengan diri kita, baik dalam segi perbuatan, hafalan dan lain sebagainya, ya otomatis insya Allah kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Kurang lebih gitu, akan dijaga, akan dimuliakan. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Nah, ya memang itu secara ilmu maksud... sih, secara ilmu. Jadi memang ilmu itu mesti dipraktekin. Praktekinnya itu yang sulit. Soalnya akhlak-akhlak Al-Quran itu akhlak positif semua. Sedangkan kan kita ada positif ada negatif gitu. Memang butuh proses. Makanya al-ilmu bila amalin kasajarin bila samarin kan. Ilmu yang nggak diamalin kayak pohon yang nggak berbuah. Ya udah gitu aja. Kita tahu ilmunya, kita tahu bibitnya, kita tahu inti bibitnya, tapi kita nggak metik manisnya gitu. Jadi ilmu yang mesti diamalin dengan Quran. Ya gitulah kurang lebih. Nah, Zi, kita kan kita balik lagi ngomongin tentang Indonesia, Zi. Indonesia sendiri ya nggak dipungkirin penduduknya penduduk dengan pemeluk Islam terbesar di dunia. Gitu. Diakui oleh orang Mesir juga. Orang Mesir juga ngakuin itu. Betul. Aksarul muslimin fil alam katanya. Orang muslim yang paling banyak di dunia. Di dunia ya kan. Nah, tapi ada satu artikel, ada satu studi yang bilang bahwa nyatanya muslim yang belum mempelajari Quran itu kurang lebih ada 54% yang bahkan buta huruf Al-Quran di Indonesia. Walaupun teman-teman Indonesia yang mereka memeluk Islam gitu. Nah, bahkan yang pasti dari 54% yang belum masih buta huruf Quran, yang pasti lebih sedikit lagi mereka teman-teman yang memahami Al-Quran itu sendiri. Jadi kan maksudnya ya 54% itu yang belum memahami, banyak yang belum buta huruf Quran, dan pasti lebih sedikit lagi yang memahaminya Quran gitu. Nah, sebenarnya gimana sih cara paling menarik buat teman-teman yang awam istilahnya tentang Al-Quran untuk mulai ingin memahami, ingin mempelajari, dari mana sih awalnya, terus gimana untuk mereka mudah memasuki pemahaman Al-Quran itu sendiri ke kita sebagai awam, untuk mempelajari Al-Quran. Jadi ya intinya sih awam sendiri itu cara paling praktis, cara paling mudahnya untuk memahami Al-Quran, dimulai dari mana dan seperti apa sih kayak gitu. Oke, cara paling ini udah ke tahapan memahami ya, bukan sekedar membaca. Artinya dia sudah bisa membaca, tapi bagaimana memahami. Ada macam-macam cara. Yang pertama, mengikuti kajian ustadz-ustadz atau guru-guru yang istilahnya kompeten lah. Mungkin dia memiliki latar belakang yang kompeten, tidak hanya sekedar, kan zaman sekarang di Indonesia itu ketika seseorang memimpin doa saja sudah dipanggil ustadz. Sedangkan kalau kultur di Mesir
Ustadz itu bukan sekedar ini. Ustadz itu lebih tinggi daripada doktur. Jadi ustadz itu semacam profesor. Di Mesir itu, ustadz itu semacam profesor, orang yang punya keilmuan tinggi dan lain sebagainya. Kan kalau di Indonesia, mimpin doa sedikit sudah dipanggil ustadz. Makanya kalau kajian-kajian seperti itu, lebih baik ikutin kajian ustadz-ustadz yang sudah kompeten. Ya seperti misalkan ada ustadz Anan Ataki, ya kan? Ada ustadz Abdul Somad, ada Ustadz Dr. Quraish Shihab, ada atau TGB misalkan. Pokoknya yang udah kompeten di bidangnya gitu. Itu yang pertama, ngikutin kajian-kajian mereka. Yang kedua, kalau mau belajar sendiri, tapi bagi orang awam saya tidak nggak merekomendasikan belajar sendiri. Karena takutnya dia akan memiliki asumsi sendiri tentang Quran itu. Karena di dalam hadis tuh dikatakan man qala fil Qur'anil karim bihi faqad akhta. Barang siapa yang asal-asal berucap tentang Al-Qur'an, artinya barang siapa yang membahas tentang Al-Qur'an hanya dengan pemahaman akal dia saja gitu, tidak melalui pemahaman turos atau pemahaman sahabat, pemahaman para ulama gitu, faqad akhta, maka dia salah. Itu dalam hadis baginda Rasulullah SAW. Makanya saya saranin kalau misalkan mau belajar sendiri pun itu ya sebaiknya dihindari. Atau kalaupun memang tidak ada ustadz di sekitarnya, cari tafsir terjemahan. Seperti misal ada tafsir Ibnu Katsir, itu ada terjemahannya. Ada kalau yang lebih tebal lagi itu ada namanya tafsir Al-Munir. Oh, itu mahal sih. Itu mahal. Mahal itu. Jutaan harganya. Tapi terjemahan di Indonesia pun udah ada itu. Saya pernah lihat gitu. Tafsir Al-Munir, terjemahan, dan lain sebagainya. Nah, di sana itu akan dijelaskan secara lengkap di dalam tafsir Al-Munir itu. Tidak hanya tentang makna ayat, tapi penyebab ayat itu turun. Kenapa ayat itu bisa turun? Nah, Al-Quran sama penyebab turunnya ayat itu berkaitan. Jadi kalau misalkan penyebabnya turun itu A, berarti ayat ini sedang ngomongin tentang A. Jadi kita lebih paham gitu kan. Ini ngomongin tentang apa sih? Oh, ternyata penyebabnya turun itu ini. Istilahnya kalau dalam ulumul Quran itu asbabun nuzul, penyebab turunnya Al-Quran. Nah, contoh. Ada sebuah ayat yang berbunyi, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Nah, ini bukan lagu Dewa ya. Tapi ini ayat Al-Qur'an. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, artinya jiwa yang tenang ini jiwa yang yakin, yang yang yakin, benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia sudah tenang lah, dia sudah tenang bahwa hidupnya itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, irji ila rabbika radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam radiyah, kamu ridho, mardiyah, maka Allah akan meridhoimu. Jadi hubungan manusia sama Allah itu kalau mau masuk surga radiyatan mardiyah. Kita ridho sama ketentuan Allah, Allah akan ridho sama kita gitu. Radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Nah, ternyata penyebab ayat ini turun itu adalah ketika itu Sayyidina Utsman bin Affan, salah seorang khalifah ketiga saat itu, salah seorang sahabat, pasti pernah dengar kan, Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, itu beliau saat itu baginda Rasul bersama para sahabat masuk kota Madinah. Ternyata di kota Madinah itu cuma ada satu sumber air, namanya sumur rumah. Sumurnya itu namanya rumah. Nah, pemiliknya orang Yahudi. Orang Yahudi itu membuat sebuah peraturan, siapapun orang-orang Madinah yang mau ngambil air di sumur ini mesti bayar, nggak ada yang gratis. Nah, istilahnya gitulah. Jadi mesti bayar. Kalau di Indonesia kan kencing aja bayar ya. Yeah. Mesti bayar, nggak ada yang gratis. Nah, melihat keadaan itu, baginda Rasul SAW akhirnya memotivasi para sahabat, mengasih bus kepada para sahabat, siapakah di antara para sahabat yang mau
atau yang mampu untuk membeli sumur ini, yang mana sumur ini akan dipakai untuk seqayatan linnas, untuk minum bagi orang-orang banyak lah, diwakafkan untuk orang banyak gitu istilahnya. Akhirnya ya udah Sayyidina Utsman beli. Sehingga setelah dibeli oleh Sayyidina Utsman kan harga sumur itu pun mahal. Beli oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ayatan mardiyah. Dia ridho dengan ketentuan Allah, maka Allah meridhoi. Artinya apa? Melalui kegiatan sosial yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman bin Affan, Allah meridhoi dia. Dari sini kan kita bisa paham nih, bahwa ridho Allah itu tidak hanya kita capai melalui ibadah yang direct ke atas atau secara vertikal, tapi juga ridho Allah itu bisa kita capai dengan ibadah horizontal dan berbuat kepada sesama gitu loh. Ya semacam bermanfaat bagi orang yang ada di sekitar. Oke. Ya mungkin kurang lebih gitu. Jadi kita belajar atau membaca tafsir langsung, positifnya adalah kita bisa tahu penyebab ayat itu turun. Jadi kita bisa ngambil sebuah pelajaran yang menarik lah gitu dari situ. Nah, terus yang ketiga, kalau misalkan benar-benar nggak ada ustadz, nggak ada tafsir, nggak ada ini itu, jangan asal-asal memahami, baca aja lah. Baca aja. Jangan asal-asal memahami, karena bahayanya nanti akan salah memahami. Itulah makanya orang-orang yang mendapatkan pemahaman Islam secara tidak benar atau secara salah, dan tidak ada media untuk dia mengklarifikasi, mencari kebenaran tentang Islam, itu mereka masuk dalam zaman fatroh, kata seorang ulama, pun untuk mencari kebenaran tentang Islam. Nah, dia masuk ke dalam fatroh itu, yang mana tidak dibebankan, dihukumi oleh hukum syariat. Ya, bagaimana dia nggak tahu tentang Islam? Masa Allah mau ngukumin orang yang nggak tahu gitu loh. Dia masuk ke dalam zaman fatroh lah istilahnya. Okay. Tapi kalau di Indonesia sekarang banyak akses, YouTube pun banyak. Ya. Apalagi anak-anak muda. Masa beli kuota buat Instagraman ada gitu kan? Atau buat apalagi Instagraman kan sambil tidur, scroll 2 jam. Bangun tidur Instagram, sebelum tidur Instagram ya? Kuota buat nggak ada. Kebayang. Iya. Ya, Kan kalau nggak ada. orang bangun tidur tuh kan pasti lampu pun belum nyala, dia udah kayak gini-gini gitu. Ke atas nyari HP-nya, buka Instagram. Kalau dalam Al-Quran itu kan dikatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa orang-orang gitu yang ingin yang berusaha untuk berhijrah atau menggapai jalanku, jalannya Allah Subhanahu wa taala, gitu. Lanahdiyannahum subulana, maka kami akan memberikan jalan untuknya gitu. Yang penting kita tanamkan niat, kita usaha, nanti Allah yang bukakan jalan. Ya, intinya gitulah kalau di ayat itu gitu. Yang penting kita niat, usaha, nanti Allah yang akan bukakan jalan. Ya seperti tadi kita buka kajian-kajian dan lain sebagainya. Banyak usaha-usaha di luar sana bahkan yang sudah mulai bisa mengkaji Al-Quran itu. Al-Quran itu kan bisa kita katakan dia itu tetap bisa berlaku sampai akhir zaman. Tapi culture-nya itu ada beberapa culture Arab terdahulu yang mengikut di sana. Nah, ada beberapa ustadz-ustadz itu yang bisa membawa bahasa Al-Quran ke dalam kehidupan kontemporer sekarang. Jadi kayak ringan gitu, Al-Quran itu kayak ada di sekitar kita, kayak ringan. Ini rekomendasi nih, kalau misalkan teman-teman mau nonton ya, salah satu ustadz yang bagus kalau mengkaji Al-Quran itu, ada namanya Ustadz Nu'man Ali Khan. Pernah dengar nggak? Nu'man Ali Khan ya? Kemarin yang ke Indonesia, sempat ke Indonesia. Iya, yang ke Indonesia. Iya. Iya. Itu punya channel YouTube namanya Bayinah Institute. Ini tanpa bayaran ya. Iya. Artinya hanya testimoni diri sendiri gitu. Hanya testimoni diri sendiri bahwa coba deh kalau teman-teman, tapi dia pakai bahasa Inggris. Ya insya Allah bisalah ngerti dikit-dikit. Pakai bahasa Inggris, itu beliau itu nyampaikan Al-Quran benar-benar pakai kayak pandangan kontemporer kita.
bahasanya ringan banget. Pasti langsung takjub. Oke, Zi. Kayaknya kita sudah sampai di penghujung acara nih, Zi. Udah 1,5 jam nih kita. Iya. Jadi tadi kita udah dengar banyak penuturan dari Azi, banyak hal-hal yang dibahas kayak gimana kuliah di Al-Azhar, motivasinya Azi dulu gimana, kehidupan di sana. Terus juga yang menarik kita banyak bicara juga tadi tentang Al-Quran, tentang keajaiban Al-Quran, terus benefitnya di kehidupan sehari-hari, gimana supaya kita bisa mentadaburinya dengan baik, dan gimana tadi kita menemukan sumber belajar yang bagus gitu ya, Zi ya. Semoga kita bisa dapat banyak pembelajaran nih dari sharing-sharing sama Azi. Makasih banget buat Azi. Sama-sama saling belajar, Pi. Iya. Makasih banyak. Kita juga masih belajar ini, aduh. Semoga ujiannya lancar, Zi. Habis ini langsung Amin. ke tahun berikutnya ya ininya. Insya Allah. Semoga lancar, terus ya semoga pandemi corona ini segera berakhir ya, Zi, supaya bisa balik ke Indonesia. Amin, Allahumma amin. Insya Allah. Amin, Allahumma amin. Insya Allah nantilah, Zi, diagendakan kita bertemu, Zi, bareng Regi juga. Oh, boleh. Ya. Kita kopdar lah.